Baru mulai trading forex tapi masih bingung sama istilah yang ada di forex? Nggak perlu bingung, trading forex itu nggak serumit yang kamu bayangkan. Di video chapter kedua kali ini, aku akan bantu kamu untuk pahami istilah yang ada di forex, mulai dari nol sampai semua bisa trading. Untuk mulai trading, kamu harus punya balance terlebih dahulu. Pertanyaannya nih, apa itu balance? Balance merupakan jumlah dana atau modal yang didepositkan ke dalam akun trading kamu. Sebagai modal trading, jumlah balance itu mempengaruhi seberapa banyak posisi trading yang dapat trader buka. Semakin besar balance, semakin banyak posisinya. Ibaratnya seperti saldo bank kamu deh. Semakin banyak uangnya, semakin banyak kan barang yang dapat kamu beli. Yang mempengaruhi perubahan balance itu ada dua. Yang pertama adalah ketika kamu melakukan top up atau menambah dana. Dan yang kedua adalah ketika kamu menutup posisi. Uniknya, ketika masih ada posisi yang terbuka, jumlah balance tidak berubah. Kok bisa? Bisa, karena yang berubah itu adalah equity. Apa itu equity? Equity menunjukkan dana kamu secara real time. Kalau ada posisinya masih terbuka, maka jumlah equity akan berubah mengikuti floating profit atau floating loss. Perhitungan rumusnya jadi seperti ini. Balance ditambah dengan floating profit atau floating loss sama dengan equity. Misalkan, kamu punya balance sebesar $1.000 dan kemudian membuka satu posisi buy dan mendapatkan floating profit sebesar $100. Maka perhitungan equity-nya akan jadi seperti ini. $1.000 ditambah dengan $100 sama dengan $1.100. Kalau tidak ada posisi yang terbuka, maka jumlah balance akan sama dengan equity. Kalau kalian melihat jumlah balance, itu bukan jumlah dana kalian secara real time. Kalau masih ada posisi yang terbuka. Jadi nggak heran, kalau kalian melihat balance itu jumlahnya masih besar, tapi pas ngeliat equity itu malah lebih kecil. Ketika kalian menutup seluruh posisi, barulah jumlah balance akan ikutan berubah. Selanjutnya, ketika kalian membuka sebuah posisi, dana kalian tidak langsung terpakai semuanya, tetapi sesuai dengan margin yang dibutuhkan. Apa itu margin? Margin adalah jumlah modal yang dibutuhkan untuk membuka satu posisi pada market forex. Jumlah margin yang dibutuhkan oleh setiap produk itu dipengaruhi oleh rasio leverage. Anggaplah rasio leverage yang kalian gunakan itu 1:100. Dan untuk trading satu lot senilai $100.000, kalian hanya memerlukan margin 100 kali lebih kecil dari seharusnya atau $1.000 aja. Memahami margin sangatlah penting karena berpengaruh langsung dengan uang kamu. Cuma perlu dipahami bahwa margin requirement itu tidak selalu sama, sehingga margin yang dibutuhkan juga berbeda. Apa itu margin requirement? Kalau margin itu adalah modal yang digunakan, maka margin requirement itu adalah modal yang dibutuhkan. Yap, margin requirement yang dibutuhkan di setiap pair forex itu berbeda-beda, jadi nggak sama rata. Contoh, margin requirement yang dibutuhkan untuk buka satu lot di pair Euro USD itu sebesar $1.000 per satu lot. Sedangkan di pair Euro Pound Sterling itu $1.500 per satu lot. Otomatis margin yang dibutuhkan juga berbeda dong. Makanya kamu harus perhatikan supaya kamu bisa mengatur dana kamu sebelum kamu masuk posisi. Walaupun berbeda, tapi nggak harus kamu hafalin atau sampai hitung manual ya. Info lebih lengkap mengenai margin requirement di MIFX bisa kamu lihat di link yang ada di kolom deskripsi ya. Kalau kamu sedang membuka posisi, itu artinya ada margin yang sudah terpakai. Nah, equity otomatis juga akan ikutan berubah karena posisi kamu sedang mengalami yang namanya floating. Sedangkan, sisa margin yang belum terpakai tadi disebut sebagai free margin. Rumusnya, equity dikurangi dengan margin sama dengan free margin. Selama kamu nggak punya posisi terbuka, maka jumlah free marginnya akan sama dengan jumlah equity dan juga jumlah balance. Simulasinya jadi seperti ini. Misalkan kamu punya balance sebesar $1.000 dan kamu buka posisi 0,1 lot di pair Euro USD. Margin yang digunakan berdasarkan margin requirement di MIFX itu sebesar $100. Anggaplah kalian floating loss sebesar $100. Berapa sisa free marginnya? Karena sedang floating loss sebesar $100, maka equity kamu tersisa $900. Langsung hitung free marginnya. Equity $900 dikurangi dengan margin $100 sama dengan $800. Artinya, sisa dana atau free margin kamu yang tersisa itu adalah $800 untuk bisa dipakai lagi buat buka posisi trading yang selanjutnya. Makin kecil free margin yang tersisa itu akan semakin berbahaya. Oleh karena itu, kamu harus memperhatikan margin level. Apa itu margin level? Margin level digambarkan dalam bentuk persentase angka yang menunjukkan kesehatan akun trading kamu. Semakin besar margin levelnya, maka akan semakin aman ketahanan dananya. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil margin levelnya, maka semakin tidak aman ketahanan dananya. Kalau kamu punya posisi floating loss yang terus membesar, margin level kamu bisa berpotensi untuk terus menurun dan terkena margin call atau bahkan auto cut. Apa sih margin call dan auto cut itu? Aku jelasin satu persatu ya, mulai dari margin call. Pada dasarnya, margin call itu adalah peringatan yang diberikan oleh broker kalau margin di dalam akun trading kamu itu sudah tidak lagi mencukupi. Simpelnya, peringatan yang diberikan kalau dana di dalam akun kamu itu sudah mau habis. Kalau di MIFX, ketika margin levelnya menyentuh angka 100%. Terus kalau udah kena margin call, harus apa? Ada 3 hal yang bisa kalian lakukan.
Yang pertama, melakukan top up dana ke dalam akun trading kalian supaya kalian bisa mempertahankan seluruh posisinya masih terbuka. Yang kedua, adalah menutup sebagian atau seluruh posisinya masih terbuka. Dan yang ketiga adalah membiarkan seluruh posisi dan berspekulasi bahwa harga akan berbalik arah dan bisa menghasilkan profit. Tapi cara yang ketiga ini tidak aku rekomendasikan ya, karena sangat beresiko dan kalian malahan bisa kena auto cut. Dan setelah ini langsung muncul pertanyaan, apa itu auto cut dan kapan suatu akun trading itu kena auto cut? Sebenarnya, arti dan konsep dari auto cut ini hampir sama dengan margin call. Yang bikin beda adalah kamu udah nggak dapetin lagi peringatan. Tetapi, seluruh posisi trading kamu yang masih terbuka langsung tertutup secara otomatis oleh broker. Hal ini tentunya untuk menghindari kamu untuk mendapatkan kerugian yang jauh lebih besar lagi. Jadi tentunya ada sisi positifnya juga ya. Terus, kapan auto cut ini bisa terjadi? Balik lagi aku ingetin ya, setiap broker itu memiliki batasannya masing-masing. Kalau di MIFX dan juga menggunakan leverage 1/100, kamu akan terkena auto cut kalau margin level kamu berada di lebih kecil atau sama dengan 20%. Terkena auto cut atau margin call memang mungkin terdengar menakutkan, tetapi sebagai trader pemula kita tidak perlu takut. Karena kita bisa mencegah akun kita untuk terkena margin call dan juga auto cut dengan perencanaan yang matang dan baik. Semua penjelasan di video ini berurusan sama dana atau duit kamu. Sengaja aku jelasin di chapter kedua karena penting banget untuk memahami resiko trading forex sebelum mengintip potensi cuannya. Sebelum aku akhiri video ini, aku mau ingetin sekali lagi. Kalau di akhir video ini ada quiz yang bisa kalian ambil untuk uji pengetahuan trading kamu. Kalau kamu udah melengkapi semua kuisnya di seri Semua Bisa Trading, kamu akan mendapatkan sertifikat trading dari MIFX. Yuk uji pengetahuan trading kamu sekarang. Linknya ada di kolom deskripsi. Bagi yang udah nonton chapter 1 dan chapter 2, thank you banget. Dan selamat karena kamu udah satu langkah lebih siap untuk menaklukkan market forex. Jangan lewatkan chapter yang ketiga, karena aku akan membahas gimana sih caranya membaca chart. Aku percaya semua bisa trading semudah itu.